ular teliticis, lumayan cukup besar. Tadi lagi makan katak. Kita cari tempat yang agak enakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Star Friends, berjumpa kembali dengan saya Kiki PD di channel Star Farm TV, channelnya para petani dan peternak muda Indonesia. Nah Star Friends, kali ini saya mau kembali mereview ular. Jadi kemarin ada dapat ular, tepatnya di sini nih. Nah, jadi kemarin dapat ular di sini, dia lagi makan katak. Kemudian saya tangkap dan kemarin belum sempat langsung di review karena ularnya juga pasti masih stres. Cuman sekarang juga masih masih fresh banget dan kita coba di unboxing dulu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kemudian di share, komen. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa tetap update konten-konten yang kita bagikan seputar pertanian, peternakan, agrowisata, satwa, dan lain sebagainya. Oke, kita sekarang langsung unboxing aja. Bismillah. Ini masih galak banget ularnya. Sini aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wis. Dia masih galak banget, teman-teman. Kalau dilihat, ini gayanya hampir mirip kobra ya. Dia menaikkan kepalanya ke atas. Saya biarkan dulu dia mulai tenang. Ciri khas dari ular ini ketika merasa terancam, dia mengeluarkan corak-corak hijau toska atau biru. Itu menandakan dia sedang merasa terancam. Dan yang unik, bisa teman-teman lihat lidahnya warna merah ya, tidak seperti ular pada umumnya. Oke, sepertinya kita reviewnya sambil ditangkap aja biar lebih jelas, karena saya juga nanti mau menyebutkan ciri fisiknya. Jadi sekarang kita tangkap dulu. Bismillah. Wis. Untuk menghadapi ular ini atau ular apapun, sebisa mungkin kita membuatnya tenang dulu, teman-teman. Jangan terus-menerus diprovokasi, karena jika kita terus provokasi, maka ular ini akan terus menyerang, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat, dia menjulur-julurkan lidahnya. Lidahnya berwarna merah cabai ya. Kita mulai tangkap. Bismillah.
Sepertinya dia sudah mulai tenang. Nah teman-teman, ular yang sedang saya pegang ini itu adalah ular picis atau biasa juga disebut ular tambang. Ular picis ini dia berbisa lemah dan dia tidak berbahaya bagi manusia. Dia hanya berbahaya bagi mangsanya saja teman-teman. Dan ular picis ini dia hewan yang aktif di pagi dan siang hari, artinya dia mencari makan, berkembang biak di pagi dan siang hari. Apabila di malam hari, dia biasa mencari tempat-tempat yang tinggi di atas pohon untuk beristirahat. Makanan dari ular picis ini berupa katak, kadal, burung, dan cicak pohon juga teman-teman. Nah untuk yang sebesar ini ukurannya lumayan besar, sudah menuju dewasa. Untuk ukuran sebesar ini dia sudah bisa memakan katak dan burung-burung kecil seperti burung pipit teman-teman. Nah teman-teman, habitat dari ular picis ini sendiri biasa ditemukan di hutan-hutan, kemudian di perkebunan dan pinggiran sawah, dan tidak jarang juga ular ini masuk ke pemukiman apabila pemukiman tersebut dekat dengan perkebunan. Seperti ya contohnya seperti ular ini, kemarin saya menemukannya di sekitaran kolam renang di belakang saya ini. Jadi kemarin dia lagi makan katak teman-teman. Dan saya mendapat laporan dan bergegas untuk merescue ular ini karena khawatir akan membahayakan keluarga saya. Nah, Star Friends, panjang maksimal dari ular tali picis ini, jika dia dewasa bisa mencapai 1 meter lebih, mungkin 1,5 meter lah ya, karena ini dia masih ukuran sedang, ukurannya belum maksimal. Nah teman-teman, di kalangan masyarakat ada mitos yang unik. Jadi konon katanya ular tali picis ini ditakuti oleh sang raja, yaitu King Cobra. Karena menurut sebagian masyarakat, ular King Cobra bisa mati jika tergigit dengan ular tali picis ini teman-teman. Tetapi pada kenyataannya malah ular King Cobra itu jika bertemu ular ini, mungkin ular ini bisa dimakan oleh King Cobra, karena King Cobra termasuk hewan yang kanibal. Dia memakan ular-ular yang ukurannya itu lebih kecil dari ukuran badan King Cobra itu teman-teman. Jadi mitos itu menurut saya tidak benar, karena seperti yang saya bilang tadi, justru si King Cobra-nya itu akan memakan ular tali picis ini teman-teman. Nah ular tali picis ini dia mempunyai taring belakang. Jika dilihat secara tidak teliti, maka mungkin orang-orang menganggapnya dia ular yang tidak berbisa, padahal meskipun bisanya lemah, tetapi dia tergolong ular berbisa teman-teman. Hanya saja taringnya itu dia sepertinya dia mulai tidak nyaman. Nah hanya saja si taringnya itu berada di belakang dari gigi-giginya teman-teman. Dan apabila ular ini mematuk, dia akan mengunyah, karena untuk menjangkau si gigi taringnya itu teman-teman. Beda dengan ular-ular berbisa pada umumnya yang mempunyai taring depan dan taring tengah, dia ketika mematuk dia mungkin hanya beberapa saat saja kemudian dilepas. Tapi untuk ular tali picis ini, dia ketika dia mematuk, khususnya mematuk kepada manusia, dia akan mengunyah terlebih dahulu teman-teman, karena ingin menjangkau gigi taringnya yang berada di belakang. Sekarang saya mau kasih lihat, mudah-mudahan jelas ya, karena ini kecil banget taringnya dan ada di belakang. Nah teman-teman, jadi si taringnya itu berada di belakang nih.
di sini. Nah, di belakang sini teman-teman. Jadi ketika dia menggigit, dia pasti mengunyah karena untuk menjangkau gigi taringnya teman-teman. Ya mudah-mudahan kelihatan lah ya, karena ini kecil banget taringnya. Nah teman-teman, meskipun ular tali picis ini berbisa rendah atau tidak berbahaya bagi manusia, tetapi tetap saja kita harus berhati-hati terhadap ular ini. Karena kemarin ketika saya merescue ular ini sempat tergigit juga teman-teman. Nah itulah teman-teman, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Nah itulah manusia, tidak ada yang jago, pasti punya titik lemah pada kemampuannya teman-teman. Nah teman-teman, yang menjadi ciri khas dari ular ini, dia mempunyai lidah yang merah teman-teman. Jadi lidahnya itu seperti menyala, beda dengan ular-ular pada umumnya. Dan untuk secara fisik, ular ini berwarna coklat mendominasi, kemudian ada garis-garis kremnya juga. Untuk bawah tubuhnya dia berwarna perak ya. Kemudian jika ular ini sedang merasa terancam, maka dari leher sampai setengah tubuhnya itu akan mengeluarkan bercak-bercak atau motif-motif warna hijau toska teman-teman. Itu ciri bahwa dia sedang merasa terancam. Dan itu juga sebagai bentuk perlindungan diri apabila dia didekati oleh predatornya teman-teman. Nah, untuk predator dari ular ini sendiri seperti yang tadi saya bilang, king cobra. Kemudian ada satu lagi itu garangan sawah, karena garangan sawah juga suka memakan ular-ular teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja review ular tali picis kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa mengedukasi teman-teman semua, terkhusus bagi teman-teman yang belum banyak mengetahui seputar jenis-jenis ular. Nah, tak lupa pesan saya, apabila teman-teman menemukan ular yang masuk ke rumah dan teman-teman belum tahu itu ular apa, berbisa atau tidak, maka teman-teman bisa mengusirnya atau jika perlu teman-teman bisa membunuhnya saja. Dan apabila teman-teman sudah mengetahui bahwa ular itu tidak berbisa, maka cukup diusir saja, tidak usah sampai dibunuh, karena dia juga berhak untuk berkembang biak di alam teman-teman. Nah oke, segitu dulu saja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.